pasti dia. Para perempuan manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Mereka cahaya penerang semesta, penuh irama gerakan dunia. Mari bersama hidupkan mereka, sayang setara sejahtera. Tapi mengapa masih saja banyak kekerasan menimpa mereka di kota, di desa dan rumah kita? Cukup sudah, akhiri semua. Stop kekerasan pada perempuan, stop kekerasan pada anak kita, stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. La la la, perempuan bahagia. La la la, anak-anak ceria. La la la, semua bahagia menuju Indonesia hebat. Atau Komnas Perempuan menginformasikan bahwa Di tahun kekerasan 2019, terhadap perempuan, kasus kekerasan masih menjadi terhadap masalah kaum laten di negeri kita. meningkat. Ada 400 Memberdayakan perempuan bukan hanya perihal membuatnya setara dengan laki-laki. Lebih dari itu, kita harus mampu membuat perempuan bisa mengimbangi perannya dalam bekerja juga keluarga, menyeimbangkan kehidupan dunia juga akhiratnya. Karena keluarga yang beriman adalah kunci dari keharmonisan. Perempuan tidak boleh lagi dianggap beban bagi laki-laki. Ia juga harus mandiri dan berpendidikan, karena darinya lah cikal bakal pemimpin bangsa dilahirkan. Perempuan Kota Banjarmasin haruslah perempuan-perempuan kuat yang senantiasa mengingat akan kodratnya, memastikan terlahir generasi terbaik dari keluarga-keluarga kita. Sekaligus kita bisa menunjukkan kemandirian, kesiapan bekerja sama di dalam lingkungan kita dimanapun kita berada. Perempuan adalah tiang negara dan kita pastikan dapat bermitra sebaik-baiknya dengan kaum lelaki untuk mendukung pembangunan kota kita tercinta, Banjarmasin. Terpenuhinya kebutuhan perempuan yang mengalami masalah dalam hal mendapatkan layanan pengaduan, pendampingan dalam hal hukum, maupun pendampingan dalam psikologis dan pendampingan rohani, serta mediasi terkait dengan perlindungan perempuan korban tindak kekerasan. Di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin membuktikan bahwa pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya penyelesaian masalah perempuan dan anak dalam situasi dan kondisi saat ini. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin adalah organisasi
yang melaksanakan tugas teknis operasional untuk melayani perempuan korban tindak kekerasan, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas dari Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin adalah membantu salah satu dari tugas pemerintah daerah di Kota Banjarmasin dalam menyelenggarakan urusan pemerintah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin ini telah melakukan pelayanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak. Pengaduan kekerasan semakin tahun semakin meningkat. Tahun 2019 terjadi 98 kasus kekerasan yang ditangani oleh Satgas Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin. Update data tahun 2020 sampai dengan bulan November sudah tercatat 103 kasus yang ditangani oleh Satgas PPA. Dari kasus-kasus yang ada dapat disimpulkan bahwa perlindungan perempuan dan anak di Kota Banjarmasin menjadi tugas kita bersama dengan titik konsentrasi di kekerasan rumah tangga dan perlindungan perempuan korban kekerasan. Ini saya mau berbagi pengalaman saya di tahun 2018 sampai 2020. Sebagai seorang ibu, ingin memperjuangkan hak saya dan hak anak saya, anak kandung saya yang mengalami pelecehan seksual. Saya merasa tidak terima dan saya minta perlindungan, bahkan minta pendampingan dari TP2A untuk membantu saya menyelesaikan masalah yang saya dan anak saya hadapi. Saya di sini sebagai seorang perantau karena saya bukan asli orang Banjarmasin dan saya tidak punya keluarga di Banjarmasin sini. Tidak ada orang yang bisa melindungi saya dan saya hanya bisa minta perlindungan kepada unit PPA P2TP2A yang ada di Banjarmasin ini. Alhamdulillah atas bantuan dan kerjasamanya dari semua tim yang ada di PPA, mereka sangat membantu saya baik dalam waktu, tenaga, dan pikiran. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua unit PPA P2TP2A yang telah membantu saya dan anak saya sehingga pada tahun 2020 tersangka bisa dijatuhkan hukuman dan menjalani sidang sebagaimana mestinya. Alhamdulillah mereka, maksud saya tim dari P2TP2A membantu saya dan anak saya dengan ikhlas hati tanpa ada embel-embel saya mesti mengeluarkan uang. Justru saya sangat berterima kasih sekali. Kalau tanpa ada mereka, entahlah saya mungkin tidak bisa memperjuangkan anak saya, keadilan untuk anak saya. Sekian pengalaman pribadi yang saya alami selama 2 tahun ini. Dan alhamdulillah semenjak tersangka mendapatkan vonis, saya menjalani kehidupan saya dan fokus bangkit dari keterpurukan bersama ketiga anak saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada unit PPA P2TP2A yang telah membantu saya dengan ikhlas. Saya sering mengalami kekerasan fisik seperti ditampar, dijambak, dipukul, ditendang, dikurung, bahkan diancam. Kemudian dengan dukungan keluarga saya berkonsultasi dengan tim Satgas PPA Kota Banjarmasin untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, mulai tahapan kepolisian sampai pendampingan pengadilan, sampai pada akhirnya saya mendapat keadilan dan sekarang saya mulai menata kehidupan bersama kedua anak saya.
Saya sangat berterima kasih kepada tim Satgas PPA Kota Banjarmasin yang sangat ramah mendampingi saya, sabar membantu kasus saya hingga selesai tanpa dipungut biaya sedikit pun. Peranan kami dari bidang psikologi tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan bantuan, pendampingan, perlindungan bagi pemenuhan hak asasi manusia perempuan yang sedang berjuang untuk memenuhi hak-haknya untuk merasa aman dan nyaman. Secara psikologis, hak-hak perempuan yang terpenuhi akan membuat perempuan merasa sejahtera sehingga perkembangan diri, optimalisasi fungsi-fungsi dalam pengasuhan anak dan keluarga menjadi lebih maksimal. Perempuan sejahtera, keluarga sejahtera. Kita ketahui bersama meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sudah lama hadir di Indonesia di awal era reformasi, namun pada kenyataannya masih belum maksimal untuk bisa mengakomodir pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia perempuan. Kemudian, jika kita lihat masih tersebarnya pemenuhan hak asasi manusia perempuan itu di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di antaranya dalam catatan saya ada 3 perundang-undangan yang terkait, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jumto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Perlindungan Anak, dan satu lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang, di mana di dalam ketiga peraturan perundang-undangan ini membatasi ruang lingkup hanya pada rumah tangga, anak, dan perdagangan orang. Kemudian jika kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, khususnya pasal tentang kejahatan seksual, sebut saja pasal tentang perkosaan, di mana di dalam pasal 285 dan pasal 280 sampai dengan pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum juga bisa mengakomodir atau melindungi hak korban kekerasan. Nah, melihat kenyataan demikian, tentu saja akan mengalami banyak kendala dalam prakteknya di lapangan, kendala dan hambatan. Nah, sudah selayaknya saat ini, mari kita bekerja sama untuk bersama mengawal dan mendorong pemerintah dan DPR untuk bisa menggolkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau yang kita kenal dengan RUU PKS sebagai program legislasi nasional pada tahun 2021, sehingga kita memiliki undang-undang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.